Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari saya, Nina Martiana SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya akan merefleksikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang akan saya tuangkan dalam aksi nyata di kelas dan sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 1 Baktia Barat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang guru saya yang selama ini membimbing saya dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak, yaitu Bapak Haryanto SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Sumarni SPD MSI sebagai pengajar praktik. SMK Negeri 1 Baktia Barat merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berlokasi di wilayah Sampoinit, Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara. SMK ini memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu tata busana, teknik pengelasan, kriya kreatif kayu dan rotan, desain pemodelan dan informasi bangunan, serta multimedia. Para siswa yang bersekolah di SMK ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun mereka punya harapan dan tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi tenaga kerja yang handal. Yang menjadi latar belakang pelaksanaan aksi nyata ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan di dalam tumbuh kembang hidup anak-anak dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan adalah menghamba pada anak didik, anak bukanlah tabula rasa, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, guru ibarat seorang petani, dan pembentukan budi pekerti. Semua filosofi ini bermuara pada satu tujuan, yaitu terciptanya merdeka belajar. Siswa SMK Negeri 1 Baktia Barat adalah bagian dari anak-anak bangsa yang berhak mendapat kemerdekaan dalam belajar, agar mereka dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Pelaksanaan aksi nyata dalam aspek menghamba pada anak didik, saya lakukan dalam bentuk menjalankan proses pembelajaran menyenangkan dan memperhatikan perasaan anak didik, senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak didik, dan melibatkan semua anak didik dalam proses pembelajaran secara merata karena semua anak punya hak yang sama. Terima kasih. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita bertemu di tempat ini supaya kita ada suasana baru. Hari ini kita akan mempelajari tentang kebudayaan di Aceh Utara. Untuk selanjutnya, Ibu akan meminta kalian mencari tempat kebudayaan di daerah lain dan membuat dalam bentuk teks berbahasa Inggris. Oke, siap? Siap. Ada nggak yang bisa kasih tahu ke teman-temannya? Kira-kira video itu tentang apa isinya? Saya, Bu. Oke, Aurel? Tentang sejarah kebudayaan Aceh. Oke, good. Terima kasih. Ada yang lain? Saya, Bu, Oke, Andika? tentang anak yang tidak mau tahu budaya Aceh. Oke, terima kasih, Andika. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Iya, Nurul. Tentang mencari benda-benda peninggalan budaya Aceh. Terima kasih, Nurul. Nah, ada satu orang lagi yang mau tahu? Ya, Bu, Iya, Ali. tentang mempelajari kebudayaan yang ada di Aceh. Iya, alhamdulillah semua jawaban kalian benar. Dengan adanya suasana menyenangkan dalam pembelajaran, anak-anak menjadi lebih antusias dan semangat untuk belajar. Di samping itu, semua anak akan merasa percaya diri untuk mengeluarkan pendapat dan idenya masing-masing. Pelaksanaan aksi nyata dalam aspek anak bukan tabula rasa dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, saya lakukan dalam bentuk mendukung pilihan jurusan sesuai dengan minat dan bakat anak didik, serta melatih anak didik berwirausaha untuk memberi mereka gambaran peluang hidup di masa depan.
Untuk mewujudkan aksi nyata dalam filosofi guru ibarat petani, saya melakukannya melalui cara memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensinya dan memberikan pengalaman dunia kerja melalui praktik kerja industri di beberapa dunia usaha dan industri yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Sebagai aksi nyata pengembangan budi pekerti, saya membentuk karakter anak didik saya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ya. Ini pertemuan pertama kita ya. Nah, jadi supaya pertemuan kita ini diberkahi Allah, marilah kita memulai kegiatan kita hari ini dengan membaca doa Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Oke? Kita mulai ya. Bisa jadi nyaman, menyenangkan, dan kalian bisa menjadi anak yang hebat, kita akan membuat proses pembelajaran sesuai dengan maunya kalian, bukan sesuai dengan maunya ibu, ya. Nah, jadi supaya ibu tahu kalian maunya apa, kalian boleh menuliskan apa yang kalian mau selama proses pembelajaran kita di kertas ini, lalu kalian bisa tempelkan ke depan. Setuju? Setuju. Kalian tuliskan apapun yang ada di pikiran kalian yang kira-kira kalian mau ada dalam kegiatan pembelajaran kita ke depannya ya. Apapun boleh.
Oke, yang pertama, kami ingin waktu belajar sering membantu dan baca catatan. Setuju? Setuju. Jadi banyak catat maunya? Jangan banyak catatan ya. Oke. Kesepakatan yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Setuju. Yang ketiga, belajar dengan santai. Setuju. Santai tapi serius. Good. Baiklah, kesepakatan ini akan kita jadikan kesepakatan tentang kelas kita sampai ke depannya. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian. Jadi mari kita sepakati ini menjadi budaya kelas kita ya. Iya. Oke, semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supriyati sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Baktia Barat. Merupakan teman sejawat bagi Ibu Nina Mardiana. Perubahan yang dapat saya lihat dari Bu Nina selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak adalah beliau semakin mengayomi, asah, asih, serta asuh dalam membimbing anak didik terkait perkembangan budi pekerti. Saya Herudin SST dari SMK Negeri 1 Baktia Barat, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, juga rekan Bu Nina Mardiana di SMK. Perubahan yang dapat saya lihat pada Bu Nina Mardiana selama mengikuti guru penggerak adalah semakin dekat dengan anak didik dan anak senang untuk belajar dengan Bu Nina Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani, Kepala Perpustakaan di SMK Negeri 1 Baktia Barat. Sebagai rekan kerja Ibu Nina Mardiana, hal yang saya perhatikan pada beliau selama mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak, beliau semakin aktif dan kreatif dalam mengembangkan metode dan penggunaan media pembelajaran yang membuat suasana belajar jadi menyenangkan, sehingga anak-anak pun semakin antusias dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Sering memberi kami materi yang up to date, sehingga kami dapat mengetahui perkembangan yang baru. Bu Nina itu kesannya senang, pembelajaran mudah dipahami, dan sampai sekarang apapun yang dipelajari oleh Bu Nina kami dapat memahaminya dengan baik. Sekian, terima kasih. Belajar sama Bu Nina itu selalu ada suasana baru, sehingga kami menanti kejutan dari Bu Nina. Perasaan selama melakukan perubahan serta gagasan yang timbul dalam proses kegiatan itu adalah saya penuh harapan dan semangat semoga semua pemahaman yang diperoleh terkait filosofi Ki Hajar Dewantara dapat diaplikasikan dan membawa perubahan di kelas dan sekolah saya. Bangga dan termotivasi karena anak didik terlihat antusias dalam menerima perubahan yang saya terapkan. Juga bertekad untuk komitmen membawa perubahan di sekolah secara berkelanjutan, serta menularkan semangat kepada rekan-rekan lain agar bersama-sama bergerak membawa perubahan yang baik. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan dan rencana perbaikan di masa mendatang adalah sebagian besar anak didik terlihat antusias untuk menerima dan mengikuti perubahan dalam proses pembelajaran yang diterapkan, karena mereka merasa memiliki hak untuk berekspresi dan bebas mengembangkan diri. Tetapi, ada juga beberapa anak didik yang masih bersikap tertutup dan pasif. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah lebih mendekatkan diri lagi dengan anak didik, membuat mereka percaya bahwa mereka istimewa dan membangkitkan kepercayaan dirinya. SMK bisa, SMK oke, SMK yes. Demikianlah aksi nyata untuk modul 1.1 terkait refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.